saya misalnya tunjuk Kak Lita, jawab, nanti Kak Lita lempar lagi ke lain, harus jawab juga. Jadi misalnya seperti ini, misalnya. Sebutkan tulah di Mesir, Kak Lita. Kak Lita sebut satu nih misalnya, katak, gitu kan. Kak Lita tunjuk, Joshua. Joshua sebut, air jadi darah. Gitu kan. Joshua sebut lagi. Jadi semua yang ada di Zoom ini harus dapat bagian. Sampai semuanya menjawab. Oke ya. Ya. Mengerti sampai di sini? Jadi nggak boleh diulang lagi. Makanya ya dibuka aja speakernya nggak apa-apa. Boleh lihat Alkitab nggak, Kak? Boleh, boleh. Cuma sebaiknya sih pertanyaannya gampang kok. Jadi langsung dijawab begitu ya. Cuman waktunya 5 detik per orang untuk menjawab. Oke ya, mengerti sampai di sini ya, simple aja. Jadi semua harus dapat bagian. Ini ada Oma Julia, ada Om Jos, ada Kak Lita, Kak Yuan, Bu Maya, Pak Sandy, Pak Steve, Shalom Pak Steve, ada itu Joakim, Pak Eli ya. Kemudian ada Pak Didi dan ada Pak Budi. Jadi semua nanti dapat dengan pertanyaan yang sama karena jawabannya ada banyak. Jadi saya akan berikan satu pertanyaan yang punya jawaban banyak. Jadi semua dapat menjawabnya. Yang sudah dijawab nggak boleh dijawab lagi ya. Oke, jadi semua konsentrasi mendengarkan. Iya, pertanyaan pertama. Soalnya gampang sekali. Saya akan tunjuk Om Jos. Sebutkan nama anak Yakub. Om Jos. Oh. Siapa? Esau. Anak Yakub. Yakub. Jos. Oh, ya. Anak Yakub. Sebentar Bude. Baru. Oke. Lewat 5 detik. Sebut nama yang lain, Om Jos, suruh jawab. Tunjuk yang lain. Kak Lita. Dibuka Ruben. Oke, tunjuk yang lain lagi Kak Lita. Amaya. Simeon. Siapa lagi Bu Maya? Yehuda. Pak Sandy. Ruben. Lewi. Ruben. Siapa lagi Pak Sandy sampai semua dapat giliran? Oma. Ruben. Ruben sudah Oma. Ruben. Terus Rahab Oma. Rasul Paulus Oma. Anak bungsu Oma. Atau anak kesayangannya Oma. Oh ya. Siapa Oma? Ucup. Yusuf. Ya, oke. Oma tunjuk siapa lagi? Oke, saya tunjuk Pak Steve. Lanjut Pak Steve. Anak Yakub ya tadi ya? Iya. Ini salah satunya Pak Bunyamin. Oke. Tunjuk siapa lagi Pak Steve? Masih ada yang belum kebagian. Ada Pak Didi, ada Pak Eli, ada Pak Budi. Ada Ibu Ruth. Eli. Yang perempuan atau yang laki? Sekarang. Naftali. Oke, siapa lagi Pak Eli? Yang belum dapat Pak Budi. Pak Didi. Pak Didi. 12 suku Israel. Iya, salah satunya lah Pak. Satu aja Pak. Sudah disebut tadi Ruben, Benyamin, Yusuf. Ruben, Benyamin, Yusuf. Simeon sudah. Masih banyak Pak, 12. Laki-laki masih ada 3 Pak.
Laki-laki masih ada 3. Apalagi Laki-laki itu masih ada Zebulon. 5. Yehuda, Oke, Yehuda. Zebulon. Yehuda atau Zebulon Udah, ya. Zebulon. Oke, siapa Pak Didi sebut tunjuk siapa lagi? Tinggal Pak Didi sama Ibu Ruth. Burut. Apaan sih pertanyaannya? Aku nggak tahu. Waduh. Aku baru gabung. Ibu. Anak Yakub. Anak Yakub. Iya, yang udah disebut Ruben, Simeon, Yehuda, Lewi, Yusuf, Benyamin, Naftali, Zebulon. Isakar. Pak Budi terakhir. Coba Pak. Pak Budi, satu lagi Pak. Si aku gak nyimak gitu. Oh, ya oke, lanjut soal kedua ya teman-teman. Oke, kita lewatin saja Pak Budi. Oke, soal kedua teman-teman. Sebutkan nama kitab dalam perjanjian baru, Pak Eli. Matius. Oke, tunjuk selanjutnya Pak Eli. Bu Maya. Markus. Pasti. Wahyu. Lukas. Oke, tunjuk. Oma. Lukas. Oke, tunjuk Oma. Sedi. Tunjuk siapa Oma? Korintus. Oke, tunjuk siapa Pak Sandy? Tunjuk Kak Esther. Oh, aku juga. Oke. Didi, Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi lagi sibuk ya? Sibuk. Paulus kisah para rasul. Oh ya. Oke, tunjuk Pak Didi. Burut. Tesalonika. Oke. 1 Tesalonika. Silakan ditunjuk yang lain, Bu Ruth. Lita. 2 Tesalonika. Lita enak sekali ya, ya. Oke, silakan tunjuk Kak Lima gitu ya, berat ya, Mak. Kak Yuan ya? Ya, boleh. Kak Yuan? Markus. Oh, maaf tadi barusan keluar. Timotius. Oke, tunjuk lagi Kak Yuan. Masih ada Pak Budi sama Om Jos. Pak Eli. Pak Eli udah ya? Apa? Oh, Yosua. Galatia. Oke, terakhir Pak Budi berarti. Timotius, Efesus, Kolose, wis telu. Saja Pak. Kolose. Borong. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita mainnya sekian dulu ya. Kita masuk dalam ibadah kita. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah Family Artal. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memulai ibadah kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami semua Tuhan. Dan bila saat ini kami berada di tempat ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk menyembah Engkau. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati kami. Kami percaya bahwa ada berkat yang boleh kami terima, baik itu secara damai sejahtera, baik itu berkat rohani lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa itu Tuhan tambahkan buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan waktu kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan sama-sama pujian sukacita.
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kita lanjutkan pujian kedua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah kesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus,
ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sama-sama kita mau pujikan Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah,
masuk hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau. Hanya nama-Mu yang kami sembah. Yesus, Kau Allah. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kami persilakan Kak Stephen untuk dalam doa. Mohon maaf Pak, mute-nya belum dinyalakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersatu hati, kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh hidup, kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah kasih karunia Tuhan atas kami. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia, di mana sedang mengalami banyak tantangan yang ada, mulai dari pandemi dan juga beberapa bencana-bencana yang terjadi. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, agar bangsa kami dapat melewati semua ini dengan baik. Tuhan, tutup bungkus bangsa kami Indonesia dengan darah-Mu. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat, bijaksana, untuk mereka boleh memimpin bangsa ini dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan, untuk mereka boleh terus memimpin bangsa ini dengan baik. Juga seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan tolong supaya semua boleh mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah untuk menekan pandemi yang ada ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta. Tuhan, tutup bungkus Jakarta dengan darah Tuhan Yesus, supaya pandemi ini tidak makin merajalela di Jakarta ini, Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, Tuhan. Mari Tuhan tolong, di mana kami
melakukan ibadah online. Mari Tuhan terus tetap bekerja, biar damai sejahtera Tuhan juga menguasai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Khususnya bagi gereja kami, Betani Indonesia, Tuhan tolong di mana Pak Budi sebagai gembala, Tuhan berikan hikmat, bijaksana untuk dapat memimpin dan membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan tolong juga untuk masalah gedung gereja kami juga Tuhan tolong berikan hikmat, berikan jalan keluar yang terbaik untuk kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan tolong seluruh jemaat Betani Kelapa Gading, khususnya kami yang saat ini ada berkumpul di FA ini, Tuhan pimpin sertai kami, juga berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami terus dapat beraktivitas dengan baik dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mari Tuhan berikan kami hati yang terbuka untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk yang menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan berikan hikmat, anugerah supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas sehingga kami boleh semua boleh mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Kak Yuan. Ini berarti saya langsung ya, nggak ada berdoa dulu ya. Sudah berdoa ya, diwakilkan Pak Steve tadi ya. Ya Pak. Oke, saya share dulu ya sebentar. Sudah tertera di layar? Sudah. Sudah ya. Mohon info ya untuk semuanya, kalau misalnya nanti sudah masuk ke slide selanjutnya, slide-nya nggak berubah, langsung diinformasikan aja, supaya nanti saya perbaiki kalau misalnya ada kesalahan. Oke, shalom semuanya, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Ya, senang kembali bertemu di FA ini dalam tetap kondisi sehat ya, walaupun dalam kondisi online. Ya, kita tetap dalam kondisi pandemi ini selalu kita mengucap syukur dan selalu kita terus beriman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita selalu ada di dalam anugerah Tuhan. Pada malam hari ini sampaikan ada sharing mengenai yang saya beri judul How to be merciful. Ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati, kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Ya. Ayat kita pembukanya di 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kalau dari bahasa terjemahan lain, ini bisa dibaca di bawahnya, treat everyone you meet with dignity. Atau kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, perlakukan setiap orang yang kamu temui dengan bermartabat atau dengan gentleman, kalau bahasa kerennya ya. Nah, ini kita coba langsung bahas aja di slide selanjutnya untuk lebih jelasnya ya. Nah, kita percaya bahwa hidup kita itu dalam anugerah Tuhan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita benar-benar berharap dan selalu percaya dan berdoa bahwa kita tetap terlindungi ya dari serangan penyakit COVID. Kalau misalnya kita pun kena COVID, kita berharap kita bisa melewati semuanya itu dengan baik, dengan kondisi yang tetap sehat, dan kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan keluarga kita. Nah, kita lihat dulu ya, hidup di dalam anugerah Tuhan. Di sini tidak asing lagi bahwa hidup dalam anugerah Tuhan itu adalah hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Kalau boleh dilihat, nah itu ada gambarnya ya, hope, faith, and love. Kira-kira kalau love-nya di depan. Love-nya di depan itu berarti bisa menandakan bahwa love-nya ini adalah suatu perbuatan yang muncul dari iman dan pengharapan yang kita sudah percayai. Jadi iman dan pengharapan saja, saudara-saudara, kita nggak cukup ya, bahwa kita hanya berdoa, kita hanya percaya kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, itu tidak cukup. Bagaimana kita harus bisa menunjukkan iman dan pengharapan kita itu melalui kasih terhadap sesama. Ini yang jadi sempurna ya hidup kita di 1 Korintus 13 ayat 13. Ini kitab favorit ya, firman Tuhan yang favorit. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi hidup yang diharapkan oleh Tuhan, hidup yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah hidup di dalam kasih. Ini yang membuat kita hidup dalam anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan segala perbuatan kita dalam bentuk kasih. Permasalahannya sekarang kelihatannya kita sering dengar ya bahwa kita harus punya kasih. Orang Kristen juga harus punya kasih. Kadang malah bilangin orang Kristen aja kita nggak punya kasih. Malah orang lain yang punya kasih. Nah, kasih seperti apa sebenarnya yang kita harus lakukan atau kita harus percayai. Jangan sampai kasih hanya cuma 1 kali, 2 kali kita lakukan, tapi berikutnya kita lupa untuk memberikan kasih kita terhadap sesama kita. Nah, ini yang kita mau bahas di hari ini, bahwa kita berfokus pada perbuatan. Ya, kita dalam masa pandemi ini kita sudah banyak belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana kita harus tetap beriman dan pengharapan. Tapi yuk pada hari ini kita coba mulai belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, yang di sini kita tentunya harus bisa menjadi saluran kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu seperti apa? Banyak definisi kasih gitu kan. Ada kasih itu murah hati, kasih itu pengampun, kasih itu sabar dan lain-lain. Di sini saya artikan dengan lebih simpelnya aja, kasih itu tadi merciful. Jadi artinya mengampuni dan murah hati. Nah, bagaimana sih kita bisa memberikan pengampunan dan murah hati terhadap sesama kita, baik orang-orang terdekat kita, ataupun orang-orang yang sudah membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, gitu kan? Apalagi kita hidup di dalam segala Indonesia ini kan bermacam-macam budaya ya. Tentunya kalau bermacam-macam budaya, Indonesia ini bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda secara agama, secara suku, secara pemikiran. Tentunya kita harus bisa mempunyai kasih yang lebih untuk bisa bagaimana kita itu penuh dalam anugerah Tuhan. Nah, yang pertama adalah kita berbicara mengenai forgiveness. Forgiveness itu adalah memaafkan, ya bahasanya. Nah, ini ada di kitabnya di Lukas 11 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama aja sambil dibuka ya. Saya juga buka dulu untuk kitab Lukas ayat ke pasal Lukas pasal 11 ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini yang sudah sering diingatkan Tuhan kepada kita semua, bahwa apapun orang lain atau apapun kesalahan kita lakukan terhadap orang lain, itu kita wajib memaaf dan meminta maaf. Nah, kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah memaafkan semua kesalahan kita. Kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, atau sampai-sampai ya, kita tidak bisa melepaskan maaf atau minta maaf, itu kita lebih terfokus kepada kesalahan kita, itu membuat kita tuh kadang kita mengabaikan hubungan saudara yang sudah baik kepada kita. Ini yang seringkali tidak disadari oleh kita semua ya.
Kita terlalu fokus pada masalah yang membuat salah pada kita, padahal banyak orang lain yang sayang terhadap kita. Nah, ini jadi kita perlu melepaskan minta maaf ataupun maaf sehingga segala sesuatu yang ada mengajar dalam hidup kita ini bisa rilis, ataupun hubungan saudara itu masih banyak yang sayang terhadap kita, terutama Tuhan kita. Tuhan aja bisa melepaskan pengampunan, bagaimana kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Nah, ini yang bagaimana kita menjadikan saluran kasih yang pertama adalah memaafkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ini tadi udah banyak juga disabar. Bagaimana kita bisa be patient. Ini ada di kitabnya di Efesus 4 ayat yang ke 2. Kita sama-sama ya. Terus yang ke sudah ketemu semua untuk firman Tuhannya. Saya bacakan ya. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, di sini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kita itu banyak bertemu dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Ini sudah sangat wajar. Jadi ketika kita menemui orang pemikiran berbeda-beda, itu tentunya kadang kita merasa bahasanya apa ya, irritating, merasa tuh nggak nyaman gitu kan, pemikirannya berbeda, segala sesuatu berbeda. Padahal hal seperti itu adalah wajar, ya. Selama kita tetap berfokus pada Tuhan, memang kita harus menerima beragam-ragam orang yang memang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tapi permasalahannya adalah apakah kita bisa kita bisa tidak sedih, tidak jengkel, bahkan emosi ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau memang kita bisa melakukan seperti itu, berarti kita sudah bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan kepada sesama kita. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang terutama. Baru kita bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama. Ini hal yang tidak mudah ya, saya rasa ya. Dalam kehidupan suami istri, orang tua, dengan beragam latar pemikiran dan umur, itu seringkali kita berpegang pada pemikiran kita sendiri. Kok pemikiran mereka seperti itu? Kok pemikiran mereka seperti ini? Padahal sebenarnya di dunia ini ya tidak ada hal yang benar, tidak ada hal yang salah. Yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, itulah yang benar. Tapi terkadang secara komunikasi, secara kita bertatap muka, bertemu dengan orang, cara ngomongnya, itu yang membuat kita ini terkadang dalam hati itu mempunyai hal yang berbeda atau hal yang tidak suka, gitu kan. Tapi ketika kita bisa menolak hal itu, sedih, jengkel, emosi seperti yang tertera di layar ya, berarti kamu sendiri bahwa sudah menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir adalah respect. Ya, kalau kita berbicara mengenai respect, ini adalah berbicara mengenai menghargai, ya. Respect dong sama orang, respect dong sama kalau misalnya lagi khotbah atau misalnya lagi mendengarkan segala sesuatu, respect dong, kamu bisa lebih sopan, lebih lain-lain ya, yang benar-benar bisa menghargai. Ini sebenarnya kitabnya juga saya ambil di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17, yang tadi di awal-awal. Kalau boleh dikatakan saya bukan lagi ya, bahwa bagaimana kita bisa memperlakukan untuk orang yang bertemu dengan kita secara gentleman. Secara gentleman ini seperti apa ya? Secara dignity. Dignity ini bermartabat. Bagaimana kita bisa menghargai orang yang bisa bertemu dengan kita. Ya, terkadang kita sering kali nih ketemu dengan orang-orang tadi ya, masih sambungannya dengan yang poin yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat. Wajar kita punya berbeda pendapat dengan orang, ya. Kita pasti selalu punya pendapat sendiri
jalan kita banyak ya, jalan untuk menuju Roma, kalau bisa katakan jalan untuk menuju segala sesuatu itu banyak. Ada jalannya ke A, jalannya ke B, jalannya ke C. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itu tidak salah. Ya, saya katakan kembali lagi, itu tidak masalah asal jalannya positif. Jalannya itu tetap menunjukkan hal ujung yang sama. Nah, permasalahan adalah ketika kita tidak setuju dengan orang, itu biasanya kita menunjukkan ketidaksetujuan kita, gitu. Entah dalam hal kita protes, kita strike forward. Mungkin kita pada saat tertentu boleh tuntut poin, strike forward. Tapi terkadang Tuhan juga mengajar kita untuk diam. Diam itu bukan berarti kita setuju terhadap orang tersebut. Tapi bagaimana diam itu kita tetap menunjukkan kasih kepada mereka dengan cara yang tidak melukai perasaan mereka. Ini terkadang yang sering kita lakukan ya, apalagi dalam kondisi pandemi gini ini banyak orang yang masih punya beban masalah, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam hubungan rumah tangga, mungkin juga ada hubungan dalam pertemanan, mungkin juga dalam hubungan kesehatan, gitu kan? Kondisi-kondisi gini ini membentuk kita, daging kita ini dipaksa untuk belajar dirampingkan, istilahnya dirampingkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi semakin ideal. Nah, dalam hal tersebut tentunya faktor respect atau faktor menghargai ini cukup penting gitu, supaya bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Ini saya yakin tidak mudah ya, bagaimana menghargai orang lain, tapi saya yakin bahwa ketika kita bisa memilih untuk menghargai orang tersebut, walaupun hati kita mungkin tidak setuju atau hati kita tidak suka, pada saat itulah kasih kita muncul. Pada saat kasih kita itu muncul, kasih Tuhan itu muncul kepada kita. Damai sejahtera, sukacita itu akan ada di dalam hidup kita. Ini pengalaman yang saya dapatkan ya, saya jalani dengan saat ini, apalagi di dalam kondisi online gini ya, baik secara pekerjaan, menuntut saya hampir 80% di rumah gitu. Semua yang saya lakukan dalam kondisi Zoom. Ya, sisanya pekerjaan-pekerjaannya dilakukan oleh tim operasional ya, orang-orang di kantor saya itu hanya terbatas. Jadi sekitar 30% aja yang masuk, sisanya berjalan di luar kantor. Pada awalnya ya hal-hal seperti ini ya itu tidak terbiasa gitu. Secara Zoom ngomong kayak istilahnya kok ngomongnya kepada laptop gitu kan, bukan ngomong terhadap orang gitu. Walaupun sudah ada gambar orangnya kan kayaknya kurang pas gitu kan. Tapi ternyata ada hal-hal baru gitu, hal-hal baru yang Tuhan tunjukkan secara kasih ya, secara kasihnya ini seperti ini. Jadi begitu pada saat masalah kondisi online seperti ini, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami ya, kalau saya bisa berkatakan di dalam kondisi keluarga kami itu kan banyak yang mungkin dulu nggak jarang bertemu gitu kan, bertemunya saya pagi ke kantor baru pulang sore atau malam, sekarang akhirnya saya bisa pulang lebih cepat gitu kan, ataupun paling 1 minggu ke kantor, sisanya ada di rumah gitu. Nah ini ada waktu-waktu yang menjadikan saluran kasih di dalam keluarga kami ya. Yang pertama adalah lebih banyak waktu terhadap anak dan istri. Ini pasti saya yakin di keluarga-keluarga yang lain juga merasakan ya. Ya mungkin nggak semua, tapi walaupun sudah setiap hari bertemu, tapi ketika bertemu waktunya berkali-kali lipat kita bertemu, itu pasti banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Tapi saya yakin itu wajar ketika gesekan-gesekan itu yang membuat kita bisa melepaskan pengampunan kita. Bagaimana kita bisa sabar, gitu kan? Sabar terhadap keluarga kita, sabar terhadap anak, sabar terhadap orang tua kita, gitu kan? Kalau di orang tua saya kan pemikirannya mungkin sudah berumur berbeda, saya nggak menyatakan bahwa itu salah, gitu kan? Saya tahu bahwa kita juga hidup dalam dunia ini dengan pemikiran yang terbatas. Kita nggak bisa merasa diri kita paling benar. Tapi biasanya ya budaya
di daerah, apalagi di daerah itu kan untuk menerima suatu perubahan itu cukup susah gitu ya, cukup membutuhkan waktu dibanding orang-orang yang kita tinggal di Jakarta, di kota-kota besar itu menerima perubahan bisa lebih mudah gitu, lebih menerima gitu kan, nggak resisten, nggak langsung menolak gitu. Kita dengarkan dulu pendapatnya seperti apa. Nah ini juga terjadi dalam kondisi COVID ini ya. Beruntung orang tua juga terhindar dalam segala macam COVID gitu kan, dalam kondisi ini sampai sudah suatu saat di tetangganya, di depannya semuanya kena COVID. Kalau di daerah ini orang pakai masker aja itu semua pakai masker sih gitu. Tapi kenyataannya maskernya itu bahasanya itu apa ya? Diturunin, diplotrokin gitu kan. Nah itu hampir 80%, 100%, 90% semuanya seperti itu gitu. Itu ini waktu saya juga pernah sempat ke daerah juga seperti itu. Wah, ini hebat banget nih. Mereka seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, kita ada Tuhan gitu kan. Cuman maksudnya kalau kita sebisa mungkin Tuhan kan memberikan talenta kita untuk berjaga-jaga. Jadi kalau sampai kita sudah berjaga-jaga, akhir pun kita kena, nggak masalah gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus berjaga-jaga maksimal, ya kan? Apalagi kalau negur orang tua ini kadang dengan cara yang tadi saya ngomong ya, respect ya. Bagaimana kita bisa menegur, tetapi dengan kondisi yang respect gitu, nggak langsung to the point. Ketika to the point memang betul sih, gitu kan. Tapi itu kadang melukai mereka sehingga mereka pun juga susah untuk berubah. Nah ini dalam suatu dilematis seperti ini saya belajar banyak gitu bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan anak saya, kemudian dengan istri saya, atau bahkan dengan orang-orang yang berkolega dengan saya. Ini juga banyak gitu. Pemikiran saya juga berbeda ya dengan pemikiran orang lain. Mungkin juga nggak umum juga. Sebagai contoh tuh saya memang bukan membatasi sih. Saya memang tidak bertemu dengan orang sama sekali untuk masalah pekerjaan. Kecuali di kantor ya paling 1 minggu sekali. Jadi kalau untuk bertemu dengan rekan kerja, customer ya, saya semuanya dalam kondisi Zoom gitu. Ya, kalau mereka menolak pun ya sudah nggak apa-apa. Saya menghargai itu, ya kan. Paling saya memberikan dengan kondisi sekarang ini ya Tuhan juga mengajarkan saya untuk banyak membuat presentasi secara online. Presentasi secara online itu bukan berarti kita presentasi di layar, ngomong secara online seperti ini ya, tapi membuat YouTube gitu kan. Bukan YouTube untuk cari follower sih ya gitu, subscriber gitu, dan seperti itu. Tapi membuat YouTube yang semua presentasi yang dilakukan dalam kondisi offline itu di-online-kan. Jadi setiap ada bertemu, sebelum bertemu secara Zoom misalnya, kita bisa memberikan link YouTube-nya. Nih, jadi di link YouTube-nya itu akan dijelaskan gitu. Produknya seperti ini, simulasinya seperti ini, seperti itu. Nah, ini saya juga banyak belajar gitu dari hal tersebut. Jadi banyak hal Tuhan mengajarkan kasih yang akhirnya pun hal tersebut bisa diterapkan juga ke rekan-rekan customer saya gitu. Mulailah, yuk kita mulai jaga jarak. Semakin jaga jarak, ya memang sih kita udah jaga jarak, kadang saya juga jengkel, udah jaga jarak segala macam, tapi orang nggak jaga jarak, akhirnya percuma juga ya kita jaga jarak, toh ya akhirnya pandeminya tambah banyak juga gitu, nggak selesai-selesai padahal kita sudah nahan orang lain seperti itu. Nah ini juga suatu hal yang kita belajar juga gitu ya, bagaimana kita bisa menahan emosi kita, menahan sedih kita, walaupun kita sudah benar ya kita tetap bisa melakukan hal yang benar. Sebisa mungkin saya percaya bahwa ketika kita bisa melakukan kasih ini, permasalahannya yang paling besar sebenarnya bukan ke orang lain. Kita tahu bahwa permasalahan paling besar adalah kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk bisa tetap menjaga kasih kita itu ada, ya tentunya tetap dasarnya adalah iman dan pengharapan. Kita tetap berdoa dan percaya, tapi itu nggak cukup. Tapi kita harus melakukan kasih supaya apa? Anugerah Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kita dicukupkan, kita dilindungi, kita diberikan segala sesuatunya dengan baik. Saya percaya saudara-saudara sekalian juga pasti
diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Saya juga percaya bahwa kita bisa melewati semua pandemi ini dengan baik. Kita percaya tahun 2022 ya, harapan saya 2022 ini kita sudah bisa berjalan kondisi normal, dan kita berdoa juga vaksin yang diberikan ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Sekarang masuk ke tenaga kesehatan, dan kita berdoa juga dalam 3 bulan ke depan semoga tidak ada hal yang terlalu membahayakan terhadap efek dari vaksin, sehingga kita semua juga bisa melalui vaksin tersebut yang memang memenuhi persyaratan. Nah, ini aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada 3 poin saya kembali simpulkan ya pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati. Kenapa murah hati? Karena ketika murah hati, hidup kita selalu ada dalam anugerah Tuhan. Hidup murah hati seperti apa? Hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan kita sudah selalu belajar, kita selalu percaya, berdoa kepada Tuhan, dan sudah saatnya kita praktek. Kasih bukan berarti kasih itu kita selalu memberikan kepada seseorang, kita melayani, tapi saya bahas lebih fokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Yang pertama mengenai forgiveness atau memaafkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang menghadapi pemikiran yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa respect. Ini wujud terakhir. Respect itu menghargai tanpa kita melukai perasaan orang tersebut. Ketika kita bisa melakukan ini, pengampunan daripada Tuhan itu bisa tercurah penuh terhadap hidup kita. Semoga firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Cindy buat firman-Nya. Ya, sama-sama. Yang sudah dibagikan. Kita semua pasti jadi lebih semangat lagi untuk jadi saluran kasih-Nya Tuhan, karena saya percaya bahwa kita semua yang di sini sudah merasakan banyak sekali kasih Tuhan. Mari kita ke depan semakin semangat untuk berbagi kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kami buka ruang kesaksian, mungkin saya berikan pengumuman dulu. Jangan lupa untuk besok hari Kamis mengikuti ibadah doa malam pukul 7 lewat Zoom, dan juga besok dan hari Jumat ada MOA jam 7:30, dan di Sabtu ada juga doa puasa di jam 11.12 ada di Zoom dan juga di Instagram. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berbagi kasih Tuhan sepanjang minggu ini, ataupun ada cerita-cerita lain, kami persilahkan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Ibu Tuti dan juga Oma Indah yang hari ini bergabung. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat kedua kekasih kami. Ya, saya sengaja mengundang Ibu Tuti untuk hadir di hari ini, dan mungkin ini bukan pertama dan terakhir Bu Tuti ya, nanti bisa gabung lagi di minggu-minggu yang akan datang. Nah, hari ini Bu Tuti, apakah sudah siap Bu Tuti untuk menyampaikan kesaksian? Shalom, selamat malam Pak Budi dan semua jemaat Betani. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ya, silakan. Bisa mendengar Ibu, bisa mendengar. Bisa Pak. Apakah suara saya juga? Bisa, mantap ya. Jelas, Bu. Ya mungkin ini yang hadir belum tahu Bu Tuti yang mana toh gitu ya. Bisa dibuka kameranya Ibu supaya kami bisa melihat wajah Ibu. Nah, ini mamanya Windy. Selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Shalom. Ya, bisa diceritakan Bu Tuti, kemarin kan di awal pertemuan di ibadah November, kan dia mau cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam masa-masa pandemi, baik masalah pendidikan anaknya maupun di dalam pekerjaan. Silakan Bu Tuti bisa cerita sendiri buat teman-teman yang hadir malam hari ini.
Silakan Bu Ya, Tuti. terima kasih Pak Budi untuk kesempatan waktunya malam hari ini. Saya mau berbagi apa yang pernah saya rasakan selama pandemi di tahun 2020. Begitu besar campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan anak saya Windy. Pada waktu itu Windy mau cari sekolah karena sudah lulus SMA. Sebagai seorang tua, saya berharap dia bisa masuk negeri dan waktu itu saya berharap dia bisa kuliah di Jakarta. Karena kenapa? Supaya kami bisa tinggal bersama. Karena memang posisi kami terpisah, jadi papahnya ada di Makassar, anak saya yang nomor 1 kuliah di Jogja. Oleh karena alasan itu, dengan segala usaha upaya, saya berusaha mendaftarkan Windy di PTN di Jakarta. Singkat cerita, dengan mengikuti berbagai tes dan semua persiapan, satu demi satu pengumuman sudah mulai dibuka dan ternyata pada akhirnya Windy tidak lolos. Dengan segala upaya, banyak banget yang sudah didaftar, baik melalui jalur mandiri maupun jalur-jalur yang lain. Singkat cerita, pada saat itu saya terus terang nggak punya bayangan untuk menyekolahkan dia di swasta, karena saya tahu bahwa untuk kuliah di swasta di Jakarta ini biayanya cukup besar, dan kami menyadari waktu itu kami belum memiliki cukup uang kalau memang anak ini harus kuliah di swasta. Singkat cerita, saya tiap malam berdoa, setiap malam saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak cukup banyak uang, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan saya di saat saya membutuhkan biaya pendidikan anak-anak saya. Singkat cerita, pada saat itu pengumuman ternyata tidak lolos, tepatnya tanggal 24 Agustus. Saya ingat persis. Di situ saya pagi hari itu, saya dengar berita pengumuman tidak lulus semua, saya nangis menjerit sampai saya teriak, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak cukup uang, Tuhan. Saya mau kemana siang ini, pagi ini? Saya mau mendaftarkan anak saya. Suatu saat ada kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan dalam diri saya, sehingga saya itu bisa berdiri, benar-benar kuat, dan saya bilang sama Windy, ayo Dek, kita cepat siap-siap. Akhirnya saya menuju ke suatu universitas yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan. Tuhan tuntun saya ke universitas tersebut. Pada saat kita masuk, menanyakan dan sebagainya, ternyata luar biasa. Di situ Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dan ternyata tidak diperlukan uang pangkal dan biaya kuliah bisa dicicil. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami bisa melunasi. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam hidup saya dan keluarga saya. Itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat jemaat Gereja Betani. Terus andalkan Tuhan, terus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Boleh ditambah satu lagi Pak Budi? Boleh. Mumpung Bu, mumpung. Ya, mumpung bisa join ini. Kemarin sih waktu bulan Desember itu kan Bapak sama Ibu berkali-kali nanya, Bu Tuti pulang nggak? Bu Tuti pulang nggak? Dan saya selalu jawab, belum tahu nih Pak, kondisinya seperti ini. Bahkan waktu itu berita di Solo adalah harus dikarantina dan sebagainya. Suatu saat saya ingat persis, nggak tahu itu tanggal berapa ya sebelum Natal, yang khotbah Pak Didi. Selamat malam Pak Didi, mungkin Pak Didi ada di sini ya. Jadi Pak Didi waktu itu menyampaikan kasih Tuhan vs Corona. Nah itu benar-benar membuat saya terbuka. Selama ini saya cuma berpikir selalu dibayangin Corona, sehingga dengan Corona itu saya takut kemana-mana. Gitu. Sehingga dengan Corona itu saya membatasi ruang gerak saya. Sampai akhirnya, waktu itu saya tidak punya bayangan, memang sebenarnya saya pengen pulang kampung. Pengen ketemu keluarga, karena pada pertengahan Desember saya dipanggil pimpinan bahwa kondisi pekerjaan saya dalam kondisi yang teramat sulit. Pilihannya kalau saya keluar, bagaimana dengan kehidupan kami? Kalau
akhirnya kami tetap bertahan. Akhirnya saya bilang saya pengen pulang ke Windy. Saya bilang mama pengen pulang, minta doa restu mama dan nenek dan Mbak Kakung. Akhirnya kita nggak tahu gimana caranya nih, kendaraan harus rapid dan sebagainya gitu. Singkat cerita, waktu itu keinginan saya kuat banget pengen pulang. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, bila mana kau izinkan kami pulang, minta restu kedua orang tua. Saya yakin pasti Tuhan menyediakan semuanya. Saya pulang dari gereja, saya berdoa. Tuhan Yesus, saya pengen pulang. Saya ingin minta restu kepada kedua orang tua saya. Izinkan Tuhan, berikan kemudahan, berikan waktu yang tepat, berikan cuaca yang baik buat saya dan anak saya, Windy. Singkat cerita, kami pergi ke agen bis, mencoba agen bis yang satu, nggak bisa, agen bis yang kedua, akhirnya bisa. Dan ternyata benar Pak Budi, semuanya dimudahkan, semuanya dipersiapkan dengan baik. Tiket yang tadinya menurut kami harganya sangat mahal, dan ternyata kami bisa membeli tiket tersebut. Sampai akhirnya kami pulang pun semua keadaannya baik-baik semua Pak Budi. Luar biasa. Jadi disitulah selama ini saya selalu fokus corona gitu. Bahwa dalam khotbahnya Pak Didi menyampaikan kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup setiap anak-anaknya. Itu Pak Budi yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Banyak sebenarnya, ada satu lagi sebenarnya Pak Budi juga. Boleh nggak Pak Budi? Silakan boleh Bu. Silakan ya. Mohon maaf ya jemaat Betani. Menjadi kekuatan kita juga jadi kekuatan saya. Kan selama ini kan saya tidak bisa memantau sejauh mana jemaat-jemaat di lapangan. Ternyata kan memang Tuhan bekerja, dari Pak Sandy Tuhan bekerja, nah Bu Tuti pun Tuhan bekerja. Silakan Bu Tuti. Oke, terima kasih Pak. Kalau yang ini kejadiannya sekitar bulan Juni berhubungan dengan pekerjaan. Pada saat itu saya mau proses PHK karyawan, dan karyawan ini terkenal sangat nakal, bahkan bisa dibilang emang di kantor. Gitu, sampai dia pernah ke kantor bawa celurit dan sebagainya. Pada waktu itu saya sih ya menjalankan tugas karena memang saya juga sebagai pekerja. Terus temen bilang gini, Bu Tuti nggak usah terlalu menyolok untuk monitor dia deh, karena dia mainnya curang. Dia bermainnya dengan mistik. Dia bilang begitu Pak. Ya jujur ya Pak ya, saya sebagai manusia ya, akhirnya saya pikir oke deh, terima kasih kamu sudah ingetin saya. Singkat cerita waktu itu anak ini dibebas tugaskan. Mungkin dengan waktu yang sekian lama dia nggak merasa nyaman, sampai akhirnya dia menghadap saya minta di PHK. Saya sampaikan prosesnya dan sebagainya. Akhirnya awalnya dia tidak menerima dengan nilai rupiah yang dia dapatkan. Dia minta lebih dan sebagainya. Tapi ya saya hanya menjalankan tugas, saya sampaikan seperti bahwa manajemen adalah memutuskan nilainya seperti ini. Nah pada waktu itu saya itu nggak tahu, benar-benar dibayangi rasa takut di kantor pada saat mau ketemu dia. Setiap kali saya mau ketemu dia, saya itu takutnya minta ampun. Sampai saya minta security, tolong Pak dicek dia bawa apa kira-kira, cek bodinya dan sebagainya. Gitu kan. Singkat cerita, saya sebelum ketemu dia itu saya sempatkan berdoa beberapa saat. Tapi luar biasanya Tuhan tahu kali kalau saya memang benar-benar di ujung ketakutan. Itu suatu sore Pak Budi menghubungi saya. Mungkin Pak Budi lupa mungkin. Pak Budi menghubungi saya, Pak Budi bilang, Bu Tuti apa kabar? Ya Pak Budi baik. Bolehkah saya yang ini berdoa buat Bu Tuti? Sungguh benar-benar saat itu saya bilang, oke Pak Budi, mari kita berdoa. Nah disitulah Pak Budi. Jadi pada saat saya di ujung ketakutan yang berlebihan, Tuhan kirimkan hambanya untuk mendoakan saya. Sungguh luar biasa di situ. Jadi Tuhan itu benar-benar mendengar setiap jerit tangis setiap anak-anaknya. Dan setelah itu Pak Budi memposting status doa tidak merubah, kalau nggak salah ya Pak, doa tidak merubah keadaan, tapi setidaknya membuat tenang atau bagaimana gitu kalau nggak salah waktu itu. Benar-benar tepat sekali waktu itu. Jadi kondisi saya benar-benar tenang waktu itu. Akhirnya yang bersangkutan bisa
terima putusan PHK dengan lapang dada dan kami pun bisa mengakhiri dengan hubungan baik. Nah, di sini dari peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan pada malam hari ini, benar-benar Tuhan itu benar-benar campur tangan dalam hidup saya, luar biasa, yang kadang tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya, mengasihi keluarga saya sampai hari ini. Dan puji syukur sampai hari ini berkatnya terus mengalir sekalipun kondisi corona seperti ini ya Pak Budi. Jadi di perusahaan juga kondisinya ada yang WFH dan sebagainya, tapi bersyukur sampai hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, amin. Saya percaya bukan cuma keluarga Ibu Tuti yang Tuhan tolong, ya. Semua pasti ditolong oleh Tuhan, ya. Kiranya apa yang menjadi kesaksian daripada Bu Tuti sekeluarga, baik pendidikan anak-anaknya maupun di dalam pekerjaan, ya, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu pasti tidak akan pernah dipermalukan, ya. Bahkan mereka akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Baik, ya, mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan kesaksian dari Pak Steve mungkin. Silakan Pak Steve. Oke, Pak sudah memberikan jempol 2. Oke. Yang lain mungkin dari Bu Maya atau dari Kak Lita. Kak Linda mungkin, Kak Linda Mel mau menyampaikan kesaksian hari ini. Ya tentunya ini kan banyak hal ya. Kalau tadi Bu Tuti bicara tentang sekolah anak, bicara tentang pekerjaan, ya. Nah kan ibu-ibu ini kan kayak Bu Maya nih pasti urusannya kan dengan anak-anak ya, Bu Maya, Bu Linda, ya, kemudian Bu Esther Prasetyawati, ya, Pak Eliasar, ya. Nah, itu benar-benar heboh gitu ya, kalau sudah ada dengan anak-anak itu pasti heboh, ya. Silakan Bu Linda, mungkin ada yang sesuatu yang Tuhan bicara dalam ketika mendidik anak-anak di sekolah itu seperti apa? Silakan Bu Linda. Ini kan kita sharing-sharing aja lah. Butuh kesabaran. Butuh. Kalau saya sih secara pribadi sudah mulai terbiasa, benar ya, Bu Maya? Sudah mulai terbiasa dengan ritmenya, terus bangun pagi dan semuanya mengerjakan tugas, ya pasti apa ya? Kalau untuk mengerjakan tugas itu pasti ada pelajaran tertentu yang kita perlu kita kadang-kadang kayak misalnya kayak seni musik gitu di sekolahnya ada, saya juga nggak mengerti gitu, kadang-kadang bahasa mereka yang klasik itu saya juga tidak mengerti, jadi ya sudah kita tunggu aja gitu sambil ngerjain yang lain gitu. Berisik ya Bapak ya? Ya, namanya aja FA. FA kan Family Art. Kebetulan ada mainan baru ini Bapak, jadi pada sibuk mainan baru. Ya, itu aja sih. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin Kak Yuan, dalam pekerjaan bagaimana Kak Yuan? Jadi kesaksian, Pak. Puji Tuhan sih, tahun 2020 kemarin, kalau secara ekonomi kan kalau kita lihat banyak yang turun gitu ya, terus industri ya bukan industri sih, kayak perusahaan kayak tempat kantor saya, supplier bahan makanan gitu, kalau secara cerita banyak yang rugi lah istilahnya kayak gitu. Tapi mengucap syukur
Tuhan masih memberkati baik saya pribadi maupun juga kantor kami. Jadi kami tetap bisa bertahan walaupun mungkin nggak 100%, tapi kalau dibilang secara umum tuh kami masih jauh di atas rata-rata. Maksudnya bukan menyombongkan diri atau gimana ya, tapi penyertaan Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu di saat semuanya pada turun gitu. Tuhan masih memberkati kantor kami dengan kesempatan-kesempatan baru gitu. Jadi membuat kami semua juga tetap semangat, dan puji Tuhan juga nggak ada satupun di kantor kami yang kena COVID, dan semoga juga enggak. Sementara customer kami itu udah banyak tuh yang udah banyak yang kena, bahkan ada yang meninggal juga. Kan kami juga sering kunjungan, tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi, jadi semuanya masih sehat. Ya. Terima kasih. Tuhan. Iya, yang jauh nih dari Batam Ibu Indah Kristini, saudara sana. Selamat malam Ibu Indah. Oma Indah sudah pada kangen loh ini, putu-putune ini. Halo Oma Indah. Putra wayah pada kangen ini. Suaranya dibuka. Dibuka mute-nya dulu Ibu. Speaker sebelah kiri. Oma Indah mah canggih. Oh, urung iso. Ya wis. Engko tak ajari engko. Baik, puji Tuhan, ini satu hal yang luar biasa malam hari ini. Jadi saya merindukan ya nanti Bapak Ibu semua bisa mengajak ya teman-teman yang lain yang dekat dengan saudara-saudara semua untuk hari Selasa itu kita ya semacam berkunjung ya, beranjang sana dari rumah ke rumah ya. Terima kasih buat sharingnya Pak Sandy dan juga Pak Didi yang sudah menjadi berkat untuk keluarga Ibu Tuti di dalam firman disampaikan. Iya, waktu itu sempat bilang begini, Pak, tak doa sih. Bisa bilang ini mandat, ya, ini mandat. Jadi mau nggak mau dia harus menyampaikan firman Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa sudah kita dengar hari ini bahwa firman itu bila disampaikan dengan sesuatu satu burden, satu beban yang dari Tuhan itu pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bersyukur ya, makanya saya hari-hari benar-benar seperti yang disampaikan oleh Bu Esther di doa malam yang kemarin ya tentang tiang awan dan tiang api. Nah sebenarnya saya ada di situ sebenarnya ya. Kenapa kok tadi bisa ketemu dengan bertemu dengan Bu Tuti, bisa menyampaikan sesuatu, itu juga ada beberapa yang tiba-tiba saya telepon gitu ya, dan memang itu ada sesuatu gitu ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau saya ada sesuatu yang saudara-saudara saya telepon, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang bekerja ya, puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Ya, kiranya hari ini pertemuan kita boleh bersama-sama saling mengasihi, saling bertemu satu dengan yang lain dalam anugerah Tuhan. Ya, silakan Kak Yuan atau Bu Esther bisa membagi sesuatu. Iya, selamat malam semua. Terima kasih buat semua teman-teman yang setia terus bergabung di FA. Kita bersyukur selama pandemi kita boleh terus ber-FA walaupun melalui media Zoom. Semua karena anugerah Tuhan, kita terus bisa belajar, terus bisa saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, teman-teman, mulai bulan depan, FA kita akan dalam format yang sedikit berbeda, khususnya dalam penyampaian firman. Kalau selama ini kan kita sharing bergantian begitu ya. Mulai minggu depan, FA kita akan lebih kepada study class bersama, jadi kayak jadi tempat belajar bersama gitu. Nanti kita akan Pak Eli secara khusus akan menyiapkan bahan setiap minggunya. Nanti akan ditunjuk beberapa orang. Jadi kalau selama ini mungkin hari Selasa itu cuma satu orang yang sharing, nanti mulai
minggu depan kita akan tidak hanya 1 orang, tapi akan ada 2 atau 3 orang begitu, akan men-sharingkan sesuatu dari bahan yang sudah akan dibagikan. Semua akan dapat bahan. Bahannya bukan bahan yang detail memang, tapi kami berharap bahwa apa yang kita bagikan itu bisa dipelajari, dan nanti 2 atau 3 orang akan men-sharingkan dari bahan tersebut. Setelah itu kita akan saling berdiskusi bersama-sama. Jadi sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama semakin berkembang. Semoga ini bisa membuat kita semakin lebih mengerti firman, mendalami dan menghidupinya. Ya, itu saja. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Bahannya mungkin akan dikirim tidak di grup FA, di grup Betani besar, tapi mungkin akan kita bagikan kepada rekan-rekan yang memang ada di FA, seperti itu. Mungkin Pak Eli mau menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Bu Esther. Ada juga beberapa yang perubahan yang akan kita lakukan di FA kita, khususnya jam FA kita. Kan selama ini kita kan mulai Zoom-nya dibuka mulai jam 7 dan 15 menit ke depan, 15 menit itu kita say hello, saling sapa satu dengan yang lain, dan di 15 menit sebelum kita masuk di firman itu masuk di dalam ibadah FA, kita ada kuis dulu terlebih dahulu. Untuk bulan depannya kita FA dimajukan mulai jam 7 pas kita sudah mulai FA. Jadi Zoom-nya nanti sudah dibuka jam 6.45 menit. Jadi 15 menit sebelum FA dimulai, Zoom-nya sudah dibuka, dan mungkin 15 menit itu kita pergunakan jadi 5 menit untuk kita mungkin say hello bersama, saling sapa satu dengan yang lain, dan 10 menitnya kita akan adakan kuis seperti yang biasa kita lakukan, dan pas di jam 7 kita akan mulai FA kita. Dan ada tidak adanya orang di dalam FA, kita akan tetap mulai jam 7. Ya, jadi seberapapun kita yang ada nanti di jam sampai di jam 7 itu kita sudah mulai. Jadi tidak menunggu lagi teman-teman yang mungkin agak telat masuknya. Jadi kita jam 7 sudah mulai. Itu saja saya pengumuman dari saya untuk jam ibadah FA yang berubah di bulan depan. Ya, sekali lagi mengapa kita adakan beberapa bukan perubahan sih, tapi penyempurnaan yang sudah berjalan dengan baik begitu lama. Karena kita sadar bahwa hari-hari ini itu memang pemuritan itu sangat perlu, ya, untuk kita tahu bahwa FA kan ada 3 ya, satu hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Jadi dari masing-masing kita sebenarnya tidak ada rasa minder, sama-sama belajar lah begitu ya. Kalau ataupun nanti dalam dalam berpendapat itu mungkin tidak sama dengan yang lain, enggak usah minder, enggak usah merasa kecil hati ya, karena ini kan kita sama-sama belajar ya. Jadi karena itu ayo untuk ke depan ini memang kenapa disampaikan, sebab kemarin saya bertemu dengan beberapa rekan, memang hari-hari itu waktunya untuk kita memuridkan orang lain ya, supaya orang itu juga bisa memuridkan yang lain, dan kita tahu bahwa satu hati tumbuh bersama, akhirnya kita bisa memenangkan jiwa. Jadi terus berdoa supaya FA ini bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, sudah tidak ada lagi, Pak Eliazar, cukup ya. Oke, ada tambahan lagi dari yang lain? Dari Bu Maya ada tambahan? Nggak ada. Ada, oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta dengan kasih Ibu Ruth Telma untuk memimpin kita untuk di dalam doa. Silakan Bu Ruth. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap pertemuan kami pada malam hari ini, Tuhan, di mana kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, Tuhan.
menceritakan betapa luar biasanya Engkau Tuhan buat kami Tuhan Yesus, bagaimana Engkau bekerja luar biasa di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap firman yang tadi sudah ditaburkan, kami percaya Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi akan selalu mengerjakan Tuhan seperti yang Engkau mau Tuhan. Berkati kami semua yang ada Tuhan Yesus, yang mengikuti FA pada malam hari ini Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Ada perbedaan yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan untuk semua hal yang baik yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terus beracara bagi kami Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan kami Tuhan. Terus bawa kami naik Tuhan Yesus seperti yang Kau mau Tuhan. Berikan perkenanan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri dan bergantung erat kepadamu Tuhan. Dan terus Tuhan Yesus, kami selalu hineni Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang baik yang Kau berikan buat kami. Dan biar Tuhan ibadah FA kami Tuhan Yesus di minggu yang akan datang boleh banyak jiwa lagi Tuhan Yesus yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami boleh semakin mempererat tali kasih kami dengan saudara-saudara kami di gereja kami Betani Kelapa Gading. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam satu nama yang ajaib Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih semuanya untuk kehadirannya di ibadah hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di doa malam dan di doa puasa 11-12 ya. Saya percaya dengan doa-doa kita akan ada hal-hal yang luar biasa ya terjadi di dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, dan di dalam pelayanan kita. Oke? Amen. Stay healthy in the name of Jesus. Semua sehat, semua kuat sampai bertemu kembali di hari Kamis. Tuhan berkati kita semua dan see you. Pak Didi mana, Mai? Masih mandi? Mandi, Pak. Oke. Oke, bye-bye. See you. Om Aida, terima kasih. Bu Tuti, terima kasih. Pak Riki, terima kasih, Pak Riki. Terima kasih. Shannon, terima kasih. Mbak Yulia, Kak Lita. Terima kasih semuanya. Sandy, Pak thank Sandy, you. terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Budi. Salam buat si kecil. Oh iya. Pak Rinto, terima kasih. Bye-bye. Pak Rinto belum muncul. Terima kasih Bu Tuti sama Windy. Terima kasih Pak Budi, matur nuwun. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Bye. Ya, terima kasih.